Selamat pagi para pemirsa, selamat datang. Saya Ahmad Sani Syafruman. Di berita terkini pada pagi hari ini, hari Rabu 19 Januari 2022, saya akan membacakan berita terbaru dan terupdate. Baik pemirsa, terjadi gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah maupun daerah dapat mematikan ekonomi warga sekitar yang diberlakukan pemerintah untuk menahan penyebaran virus, yang telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Sehingga untuk penanganannya yang dilakukan Presiden Jokowi dengan beberapa cara, yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan terkait berupa anggaran 75 triliun rupiah itu akan digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kerja kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD. Lalu kemudian insentif bulanan tenaga medis. Selain memberikan santunan kematian pada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya. Insentif dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta per bulan. Lalu kemudian ada sosial prioritas kedua, merupakan anggaran untuk perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH, program keluarga harapan, yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Lalu kemudian ada tarif listrik. Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 100 volt ampere selama 3 bulan ke depan. Terus kemudian adanya kenaikan anggaran kartu prakerja. Pemerintah akhirnya gimana menaikkan anggaran kartu prakerja dari semula 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Lalu kemudian ada juga pemulihan ekonomi. Prioritas ketiga Presiden merupakan untuk memulihkan ekonomi usai pandemi COVID-19 di Indonesia setelah meredah. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri, pengolahan, dan penghasilan maksimal 200 juta dalam setahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal ini menyasar pada wajib pajak kemudahan impor, tujuan ekspor KIT, dan wajib pajak KIT industri kecil menengah. Lalu kemudian ada antisipasi defisit APBN. Jokowi menjelaskan bahwa Perpu ini diterbitkan untuk antisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun, yakni 2021 hingga 2022. Setelahnya atau pada 2023 kembali disiplin fiskal maksimal 3%. Lalu adanya nasbah KUR dapat keringanan angsuran salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain pengangguran, pajak penghasilan PPh, dan pajak tambahan nilai PPN sektor tertentu, pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil. Lalu di bidang non fiskal, Presiden Jokowi juga menyampaikan stimulus dalam membentuk non fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan termasuk bahan baku industri. Kebijakan non fiskal seperti penyediaan latas ekspor, penyederhanaan latas impor, percepatan layanan proses ekspor impor melalui nasional logistik ekosistem. Demikian berita yang saya sampaikan. Saya dan kru Berita Pagi unjuk undur diri dan terima kasih.